Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok studi kelayakan bisnis akan mempresentasikan tentang studi kelayakan pembangunan butik pada UKM Athaya Daily. Untuk pertamanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Firdaus Mantri. Saya Lina Dianti. Saya Fensetia Bunti. Saya Sisul Asri. Saya Ilham Nur Muriansyah. Isi pembahasan yang pertama yaitu profil perusahaan, yang kedua aspek pemasaran, yang ketiga aspek teknis dan operasional, yang keempat aspek organisasi dan manajemen, dan yang terakhir yaitu aspek keuangan. Penjelasan yang pertama adalah profil perusahaan. Nama perusahaannya itu Athaya Daily dan jenis usaha yang dijalankannya itu manufaktur. Athaya Daily ini berfokus pada pembuatan pakaian jadi, seperti pakaian muslim dan muslimah. Athaya Daily ini berlokasi di Jalan Bojongno, 58, Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40911. Pemilik dari perusahaan Athaya Daily ini bernama Amalia Mariam. Beliau merupakan salah seorang pengusaha pada perusahaan manufaktur di bidang fashion yang bergerak selama lebih dari 10 tahun. Namun, untuk brand Athaya Daily itu sendiri baru diresmikan sekitar 4-5 tahun. Bentuk usaha pada perusahaan manufaktur ini berupa Komanditer Vinotskap atau CV dengan nama CV Amalia. Berikut struktur organisasi yang dimiliki oleh Athaya Daily yaitu owner, sekretaris, manajemen operasional, admin, dan finishing. Strategi berdasarkan hasil observasi perusahaan Athaya Daily membutuhkan investasi untuk meningkatkan penjualannya melalui pembangunan butik. Dengan adanya toko, Athaya Daily tidak hanya memproduksi produknya namun juga menjual produk secara offline melalui butik yang telah didirikan. Produk tersebut bisa dipasarkan melalui promosi yang akan dilakukan baik berupa potongan harga maupun fasilitas tempat yang nyaman bagi pembeli. Selain itu, butik juga menyediakan ruang ganti untuk konsumen. Rencana pengembangan yang disarankannya itu pembangunan butik yang akan dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan dengan mencari tempat yang strategis mengenai di mana toko tersebut akan dibuat, bagaimana aspek manajemen yang akan dilakukan, berapa sumber daya yang dibutuhkan, dari mana investasi didapatkan agar pembangunan butik tersebut dilaksanakan dengan baik. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai aspek pemasaran. Strategi promosi bisa dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya, yang pertama potongan harga pada butik Athaya Daily akan dilakukan secara berkala setiap bulan di minggu pertama dengan minimum pembelian yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu endorsement oleh influencer, produk yang dilakukan oleh influencer atau seseorang yang memiliki pengaruh besar di media sosial. Influencer mempromosikan produk atau jasa melalui postingan di akun media sosial mereka dengan harapan konsumen akan datang ke butik berdasarkan rekomendasi dari influencer. Yang ketiga, pemberian bonus yang diberikan pada konsumen dapat dilakukan apabila pelanggan yang sering datang dan membeli banyak produk baik itu untuk konsumen akhir maupun agen akan diberikan bonus berdasarkan maksimum pembelian berupa voucher. Penjelasan yang ketiga yaitu aspek teknis dan operasional. Produk pada usaha Athaya Daily berupa gamis atau dress, blus atasan serta baju koko untuk pria yang bisa digunakan sehari-hari maupun pada acara tertentu dengan kategori fashion. Produk dengan merek Athaya Daily berupa gamis untuk remaja sampai dewasa, dress untuk anak-anak dan baju koko untuk pria. Bahan yang digunakan oleh Athaya Daily adalah katun triset, katun garment, kaos, katun poplin, katun garment mix Prada, tipe varian, dan turunan. Yang pertama gamis triset varian anak dewasa, kemeja dan blus, remaja dan dewasa, kaos, dewasa, baju koko pria, anak dan dewasa, basic dress, remaja dan dewasa, salur dress, remaja dan dewasa. Berikut adalah gambar produk yang dimiliki oleh Athaya Daily. Keunggulan produk dari Athaya Daily yaitu adanya ide desain dalam setiap produksi dengan menggunakan bahan yang berkualitas dan nyaman untuk dipakai.
Daya dukung lokasi dari butik Athaya Daily cukup strategis, karena berada di pemukiman warga dan dekat dengan jalan tol dan berada di jalan raya yang mudah diakses konsumen. Spesifikasi bangunan yang dibutuhkan seperti struktur cakar ayam, bata merah pres, plafon tinggi 4 meter bersih, granit 60 x 60, pintu Henderson atau setara, kusen aluminium, sanitari toto, cat eksterior jutun dan ornamen granitile, cat interior Mowi Lextorn Penguin, listrik 2200 watt, sumur jet pump, jaringan telepon, TV tersedia, sertifikat hak miliki embel lengkap. Luas ruangan yang akan dibangun diantaranya adalah luas tanah 95 atau 4,75 x 20, luas bangunan 130 atau lantai 1, 4,75 x 14, lantai 2, 4,75 x 14,5 tambah parkir 8 meter. Berikut adalah desain denah butik yang disarankan untuk Athaya Daily. Lalu selanjutnya ada aspek organisasi dan manajemen. Job deskripsi. Owner bertugas mengelola perusahaan, bertanggung jawab terhadap seluruh aset perusahaan baik aset finansial maupun aset lainnya. Manajer membuat dan mengembangkan strategi bisnis untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang datang, penjualan, dan mengoptimalkan keuntungan. Memimpin, melatih, memotivasi, membimbing dan memberi feedback pada staf butik, memastikan pelayanan toko sebaik mungkin, menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi dan mengatur penempatan barang dan lokasi produk. Marketing mengkoordinasi dan meningkatkan penjualan melalui channel online dan offline, mengkoordinasikan semua media untuk keperluan promosi dan meningkatkan penjualan. Membangun serta menjaga hubungan dengan mitra bisnis, klien dan vendor. Kasir mengelola transaksi pelanggan, memindai barang, menerima dan mengembalikan uang kembalian serta menyelesaikan keluhan pelanggan. Admin mengelola dokumen-dokumen penting seperti faktur, pemesanan, dan catatan stok barang. Menangani penerimaan pelanggan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang dating membantu dalam pemantauan dan manajemen stok barang. Memeriksa persediaan, dan melakukan pemesanan ulang bila diperlukan. Staf membantu pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan dan memastikan bahwa butik mematuhi peraturan keselamatan dan keamanan. Penjelasan yang terakhir adalah seputar aspek keuangan. Berikut adalah payback period yang telah kami hitung. Berdasarkan perhitungan kami bahwa payback period kurang dari waktu investasi sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Berikut adalah profitability index yang telah kami hitung. Berdasarkan perhitungan kami bahwa profitability index lebih dari 1 sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Berikut adalah net present value yang telah kami hitung. Berdasarkan perhitungan kami bahwa net present value positif sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Berikut adalah internal rate of return yang telah kami hitung. Berdasarkan perhitungan kami bahwa internal rate of return berada di antara net present value 1 dan net present value 2 sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Berdasarkan uji kelayakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan bisa berinvestasi melalui pembangunan butik Athaya Daily sesuai dengan layaknya rencana pengembangan yang dilakukan. Setelah dilakukan uji kelayakan berdasarkan pengembangan usaha pada perusahaan Athaya Daily dalam pembangunan butik, diharapkan perusahaan dapat mengembangkan usaha tersebut sesuai dengan rencana agar pembangunan butik bisa berjalan dengan baik dan layak untuk mencapai tujuan pengembangan usaha pada perusahaan Athaya Daily. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.